Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Huzro dan rekan saya Hilma Ayu Rofiah akan menjelaskan dan menunjukkan beberapa contoh amalan-amalan Aswaja An-Nahliyah. Sebelum masuk pada amalan-amalannya, alangkah baiknya kalian mengetahui dan memahami apa itu Aswaja An-Nahliyah. Aswaja An-Nahliyah yang terdiri dari dua kata. Aswaja singkatan dari ahlu yang berarti keluarga atau kerabat. As-sunnah yang berarti segala perkataan, perbuatan, tindakan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Sedangkan wal jamaah yang berarti sekelompok golongan yang mengikuti Nabi dan para sahabat dan tabi'in tabi'at. An-Nahliyah merupakan penisbatan dari Jami'iyah Nahdlatul Ulama atau disingkat NU. Aswaja An-Nahliyah adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lahir tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya dengan nama Nahdlatul Ulama. Adapun amalan-amalan Aswaja An-Nahliyah diantaranya adalah tahlil, ziarah kubur, maulid Nabi, istighosah, qunut, talqin, azan 2 kali dalam sholat Jumat, dan tingkeban. Nah, di sini kami akan memberikan beberapa praktik amalan Aswaja An-Nahliyah yaitu wasilah, tahlil, dan ziarah kubur. Wasilah adalah media, sarana, atau jalan menuju puncak. Sebagai contoh, ketika kamu ingin mengunjungi presiden, tentu kamu akan menemui bawahan manajernya terlebih dahulu agar terlihat lebih sopan. Sama halnya dengan wasilah dalam Islam. Wasilah dalam Islam sendiri ini ditunjukkan sebagai jalan perantara meminta tolong kepada orang terdekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menyadari diri kita bukan siapa-siapa dan hanya orang awam biasa yang memiliki hajat. Perlu diingat bahwa wasilah hanyalah perantara, bukan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum ziarah kubur. Menurut hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, melakukan ziarah kubur hukumnya adalah sunnah. Karena ketika kita melakukan ziarah kubur, maka secara tidak langsung akan mengingatkan kita kepada kematian yang bisa datang kapanpun dan dimanapun. Waktu ziarah kubur. Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang menyebutkan secara spesifik hari dan waktu yang tepat untuk melakukan ziarah kubur. Namun menurut beberapa ulama, waktu yang tepat untuk melakukan ziarah kubur adalah pada hari Kamis setelah Asar dan pada hari Jumat. Perlu diketahui, menurut agama Islam, hari Jumat merupakan hari yang paling baik di antara hari-hari yang lain. Adapun adab-adab ziarah kubur diantaranya adalah 1. Diutamakan berwudu. 2. Mengucap salam kepada ahli kubur. 3. Memanjatkan doa kepada almarhum almarhumah. 4. Membaca ayat-ayat pendek Al-Quran. 5. Jangan menginjak bagian atas kuburan. 6. Jangan bertindak berlebihan. Manfaat-manfaat dalam melaksanakan ziarah kubur. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha fa innahu yurikul qalba wa tudma'ul 'aina wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujra, yang artinya, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat ziarah.
Hadis riwayat Hakim. Baik teman-teman, sekarang kita sedang berada di makam Sunan Kudus. Beliau merupakan ulama penyebar agama Islam di Nusantara yang tergabung dalam Dewan Dakwah bernama Wali Songo. Nama lengkapnya adalah Ja'far Shodiq. Beliau adalah putra Sayyid Usman Haji dengan Siti Syariah atau putri Sunan Ampel. Adapun karya-karya Sunan Kudus. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di desa Kerjasan, Kota Kudus, yang kini dikenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.